Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung di malam minggu ini. Karena tadi siang kita tidak posting, karena ya punten pisan, hari ini kan malam minggu, malam lalu hujan, akhir bulan, pas gajian, ya cocok lah ya. Kita semua sedikit memanfaatkan waktu untuk jalan-jalan dan juga hiburan teman-teman. Dan ya saya yakin juga beberapa teman-teman Boboto sekarang sedang kumpul dengan temannya, pasangannya, keluarganya atau kerabat dekat gitu untuk ya setidaknya meluangkan waktu di malam minggu. Baik, kita coba isi malam minggu ini dengan kabar Persib Bandung yang kita update sedikit mengenai persiapan menghadapi Persik Kediri di Senin lusa teman-teman. Selebihnya kita ada beberapa informasi ya hiburan saja gitu ya, baik di atas lapangan maupun di luar lapangan. Kita mulai update dulu dari persiapan Persib Bandung menghadapi Persik Kediri, yang mana hari ini skuad Persib Bandung beserta ofisial sudah OTW ke Kediri teman-teman. Jadi biar besok bisa memanfaatkan official training yang dikasih oleh pihak Panpel dan pihak PT LIB, memang ya sudah diberikan wajib gitu ya. Baik mau diambil atau tidak itu terserah tim tamu, tapi setidaknya Bojan Hodak sudah akan memanfaatkan setiap OT atau official training yang diberikan oleh PT LIB, kesempatannya maupun oleh Panpelnya juga sudah disiapkan. Jadi ya mudah-mudahan ini berguna, karena untuk mengukur lebar dan luas lapangan ini juga berpengaruh teman-teman, sehingga pemain tidak canggung gitu ya, atau tidak demam panggung. Minimal nginjek rumput dulu sebelum bertanding di pertandingan sesungguhnya. Nah ini menjadi satu hal yang memang ditunggu-tunggu. Ada update apa nih setiap Persib akan bermain teman-teman. Nah ini ya untuk pemain, Bojan Hodak mengatakan memang sudah membawa 22 pemain, dari kemarin juga sudah dikabarin. Dan simpelnya atau secara sederhananya, pemain-pemain yang bermain di laga terakhir di ACL 2 itu akan bermain lagi di Liga 1 ya, menghadapi Persib hari Senin lusa. Itu minusnya hanya Maklok saja kemungkinan, karena kalau Maklok di Liga 1 kan memang sedang kena suspend gitu ya, akibat kartu merah yang diterima pada saat menghadapi Persija Jakarta, sehingga ya bulan ini atau menghadapi Persik hari Senin mendatang itu larangan bermain terakhir untuk Maklok. Jadi pada saat menghadapi Semen Padang di tanggal 2 atau 3 gitu ya, 2 November atau 3 November, saya hilap punten teman-teman. Nah ini sudah bisa bermain, dan kemarin juga agak sedikit mengejutkan ya, menghadapi ketika Semen Padang menghadapi Dewa United itu skornya nepi ka 1-8 gitu. Nah ini ya kumaha lah gitu ya, tapi alhamdulillah itu banyak mendapat pujian supporter dari Semen Padang yang katanya memang tertib gitu ya, walaupun sudah kegolan 8 kali, kalah 1-8 di kandang sendiri, disaksikan penonton, tapi penontonnya tetap kalem dan tidak meneriakan ya hal-hal yang menyakitkan gitu ya, atau tidak ada sarkas di situ, tidak ada intimidasi dan lain sebagainya. Jadi ini juga mendapat applause dari pecinta sepak bola Indonesia, bahwa ya sepak bola menang atau kalah atau draw sekalipun ya harus diapresiasi, karena kan setiap pemain sudah bekerja keras gitu ya. Nah ini juga ngomong-ngomong mengenai kerja keras, ada curhatan terbaru dari Ciro Alves teman-teman, yang mana Ciro Alves memang mengatakan bukan hanya dirinya saja, tapi beberapa pemain Persib atau hampir keseluruhan pemain Persib itu dilanda kelelahan teman-teman, di saat ya tim Liga 1 yang lain agak panjang liburnya, Persib Bandung tidak bisa menghela nafas terlalu panjang, karena kan harus berbagi tenaga juga di ACL 2 terus di Liga 1, dan ya hal-hal di luar lapangan juga, mulai dari supporter dan lain sebagainya.
sebagainya, ini juga kan membuat pemain kepikiran teman-teman. Jadi ya sekali lagi apa yang dilakukan kadang di luar lapangan itu pemain-pemain tahu, pemain-pemain update gitu ya di media sosial dan lain sebagainya. Jadi ya setidaknya menguras perhatian pemain juga, sehingga ya kalau memang kita sebagai supporter yang memang selepas pertandingan ada hal-hal yang nyangkut paut dengan Persib Bandung, ya yang positif saja, toh ya pemain juga baca, pemain lihat, sehingga yang menambah rasa optimis mereka lah, tidak yang membuat hal-hal agak gaduh gitu ya. Di antaranya beberapa hal-hal yang di seminggu ini memang agak mengganggu. Di antaranya ya salah satu pemain Persib yang kemarin sempat katanya diselingkuhin gitu ya oleh kekasihnya, lalu selingkuhannya ternyata pemain Liga 1 juga, pemain PSM Makassar. Jadi ya katanya lagi nggak fokus main bolanya, sehingga waktu Ciro mengoper ke dia juga dianya agak sedikit telat gitu ya, atau memang rada melawang atau bagaimana, tapi akhir laga katanya memang agak sedikit tidak fokus karena ya sedang ada masalah dengan kekasihnya. Tapi ya ternyata update per hari ini atau dari kemarin gitu ya, update-nya kekasihnya atau mantannya itu ya memang sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan pemain Persib maupun dengan pemain PSM Makassar tersebut katanya. Jadi ya sudah pisah baik-baik dari ya orang-orang sepak bola katanya. Jadi ya sudahlah gitu ya, buat pemain Persib kalau sudah memang bukan jodohnya atau bukan pasangannya lagi, tong hariwang jangan dipikirin, sekarang fokus dulu saja ke pertandingan Persib selanjutnya. Mudah-mudahan diturunkan lagi oleh Bojan Hodak, dikasih kepercayaan lagi, karena ya menit bermain di Persib itu sangat minim, sangat jarang, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu kabar yang kedua mungkin masalah kolaps dari Tyrone Delpino gitu ya, ketika ya terkena benturan bola di rahang pipi rahangnya, yang sehingga menderita blackout 30 detik katanya sebelum memang sadar kembali, karena ya alhamdulillah tidak mengalami hal-hal apapun, tidak muntah-muntah, tidak pusing, tidak demam dan lain sebagainya, sehingga sudah memang dinyatakan pulih gitu ya pada hari itu juga. Tapi kalau memang lebih misalkan blackout atau tidak sadarnya lebih dari 5 menit, 3-5 menit, nah ini yang bahaya teman-teman, apalagi kalau sampai ya kegigit lidahnya gitu. Makanya ya alhamdulillah kemarin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Tyrone Delpino sudah bersedia atau sudah memang bersemangat kembali katanya, walaupun dirinya mengaku bahwa perjalanan Persib ini tidak mudah di ACL maupun di Liga 1, tapi khususnya di ACL ini menurut Tyrone ya memang agak sedikit tipis dan berat juga untuk peluang Persib Bandung, tapi semuanya belum selesai, semuanya masih bisa dikejar, masih bisa ya optimis lah gitu ya, walaupun hasilnya nanti bagaimana, yang penting kita akan kerja keras, seluruh pemain akan kerja keras, dan ya kita aminkan sajalah semuanya yang terbaik untuk Persib di ACL 2 selanjutnya gitu ya. Jangan lupa tanggal 7 November untuk away ke Singapura menghadapi Lion City Sailor kembali. Nah, untuk kabar selanjutnya tentu ada di minggu ini yang paling menyita perhatian adalah DDS atau David Da Silva teman-teman, yang mana sampai dengan manajemen sendiri mengomentari penyakit DDS ini agak sedikit aneh dan misterius gitu. Sebetulnya penyakit apa ini? Karena cederanya kan sudah sembuh gitu ya, sudah tidak ada kendala, bahkan kemarin sudah sempat latihan, dan besok pun katanya diprediksi akan main ya dengan Persik Kediri. Tapi Bojan Hodak tidak mau mengatakan apapun tentang DDS, tapi ya orang terdekatnya atau pelatih trainer atau pelatih fisik pribadinya gitu ya, bukan pelatih fisik dari Persib Bandung, tapi pelatih fisik
pribadi. Nah, ini mengatakan katanya ya memang kemungkinan bermain kalau memang Bojan ya mengizinkan, karena sudah tidak ada keluhan, tidak ada rasa nyeri lagi, sementara juga Persib membutuhkan tenaganya, karena ya kita tahu kemarin lah Dimas Derajat juga mungkin agak sedikit terganggu mentalnya berkat kartu merah yang diterima di ACL dan juga beberapa nada negatif dari Bobotoh. Baik Bobotoh, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di malam minggu hari ini, dan mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh juga ya. Dan ada satu lagi pesan dari Ciro Alves yang sengaja kita simpan di akhir video karena ya ini cukup menyentuh teman-teman. Jadi menurut Ciro adalah seluruh tim pelatih, seluruh pemain atau skuad Persib Bandung saat ini memang mengalami kelelahan yang luar biasa karena harus membagi fokusnya di Liga 1 maupun di ACL 2, sehingga waktu istirahat mereka korbankan demi Persib. Jadi ya tolonglah tidak menjadi beban apalagi untuk ya supporter gitu ya, ketika bermain di kandang tolong katanya ya dipenuhin untuk stadionnya, datang lagi seperti biasa, apapun ya masalah kalian katanya datang saja, karena itu akan menambah satu motivasi kami, dan juga mau tidak mau kita juga tidak bisa mengeluh katanya di media sosial ataupun secara publik gitu, karena kita walaupun capek sudah ada kontrak di Persib Bandung dan sebagai pemain ya pekerjaannya bermain dengan sebaik-baiknya. Tapi ya tolong kalau ketika memang sedang underperform gitu ya, tidak menjadi hal yang negatif di mata teman-teman Bobotoh. Jadi itu pesan dari Ciro Alves teman-teman. Makanya yuk kita dukung sama-sama skuad Persib Bandung. Apapun hasilnya, setiap laga adalah penting gitu ya, bukan hanya masalah menang, kalah atau draw, tapi memotivasi pemain ini bukan hanya dari pelatih, bukan dari manajemen, tapi dari teman-teman Bobotoh semua juga, sehingga ya kita bisa menjadi satu keluarga besar namanya Persib Bandung teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.